Halo, masih bersama catatan Nat-Nat yang cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang. Aku itu udah beberapa kali ke hutan, sungai, dan aku sering cerita kepada kalian. Tetapi aku cerita itu karena aku sangat antusias sekali ingin menunjukkan di kotaku ini ada hutan, sungai, pantai, pokoknya sesuatu yang cantik aku berbagi kepada kalian semuanya. Tetapi di balik itu, aku tuh ingin menceritakan sesuatu terjadi yang betul-betul, tetapi aku tuh rasanya kok aku mau mengulangi kembali ya gitu. Jadi pada waktu lampau di YouTubeku yang lama, aku tuh sudah pernah berbagi tentang cerita mistik yang ada di kotaku waktu di Indonesia dan ada di sini. Ini pada waktu aku mengambilnya dan aku itu lagi halu-halu kepada kalian semuanya. Nah, tanpa disadari suamiku itu bilang, hati-hati loh di belakangmu. Nah, itu dia itu mempunyai mata batin yang lebih peka daripada aku. Nah, karena aku itu senang karena ini di hutan dan di sini itu banyak sekali hewan-hewan yang ada di hutan ini. Jadi aku itu ingin bercerita kepada kalian dan berbagi cerita wis pokoknya. Nah, suamiku bilang kalau di hutan jangan terlalu banyak cerita, jadi diam aja mengikuti jalan ini. Nah, pikir ini kan adanya di Australia, bukan di kotaku di Indonesia. Jadinya kan mungkin berbeda ya suasananya. Ternyata tidak sama sekali. Jadi di sini itu memang hutannya itu sangat bagus sekali. Sudah ada sesuatu yang aku melihat koala, terus aku melihat banyak sekali burung-burung liar yang ada di sini. Nah, pada waktu aku masuk ke sini itu belum terasa sekali, tetapi pada waktu aku di pusat informasi yang di sini itu kayaknya ada yang ngikuti aku gitu loh. Oh, aku bilang itu mungkin bayangan gitu loh. Nah, kalau hantu itu kan tidak mungkin siang-siang nampak. Aduh, ternyata lupa aku itu. Mereka kan tidak mempunyai waktu dan batas waktu kan ya. Jadi dia mau nampak ya terserah dia kan gitu loh. Jadi dia itu tidak takut dengan matahari. Jadi hantu itu dia tidak mempunyai batas waktu. Jadi terserah dia mau nongolnya kapan. Jadi inilah ceritaku. Pada waktu aku di informasi ini, di pusat informasi ini, itu ada sesuatu bayangan, tapi sekelibat saja. Akhirnya aku tuh bilang sama suamiku, ayo kita masuk lagi yuk gitu. Nah, pada waktu aku masuknya ini itu banyak sekali burung-burung dan kupu-kupu kecil. Jadi seneng ya. Jadi aku itu kalau masuk di hutan-hutan ini termasuk hutan besar daripada hutan kecil yang biasanya aku ambil videonya. Dan ternyata di sini itu aku itu menemukan pohon yang betul-betul itu besar sekali dan aku itu ingin videokan sampai ke dalam-dalamnya situ. Nah, pada waktu itu suamiku bilang, di belakangmu itu. Nah, aku tuh bingung, belakangku itu yang gak ada siapa-siapa, ya belakangku itu ya dia gitu loh. Tetapi aku tahu kalau suamiku itu punya mata batin, tetapi kalau aku itu malah langsung dilihatkan ke sosoknya gitu loh, lebih nemen toh. Jadi ini aku itu mulai kecil kalau keluarga intiku itu pasti tahu tentang aku. Jadi aku itu tidak mempunyai banyak teman dan aku itu sering mengetahui sebelum terjadi. Jadi misalnya kalau aku itu punya teman, aku bisa berteman sama dia, tetapi tidak bisa lama gitu loh. Kayak ada yang sesuatu yang diomongin tentang dia. Dan dia mengatakan membohongi aku atau apa, jadi aku tuh tahu lebih dulu gitu. Jadi entah kenapa di dalam hatiku itu memang aku sosoknya seperti ini. Nah, pada waktu aku masuk yang ini teman-teman, ini pohonnya itu besar sekali yang ada ini ya. Nah, terus itu aku tuh nggak bisa melewati ke situ, kayak mau melangkah lebih maju lagi tuh nggak bisa gitu loh. Nah, terus dalam hatiku aku berdoa gitu ya. Terus aku bilang,
Aku pingin tahu gitu loh. Kan ini kan siang gitu loh. Tetapi aku tuh untuk melangkah itu kayaknya nggak bisa, ya udah aku lupakan saja kan gitu. Karena di sini itu aku jalan lagi sampai menuju ke suatu tempat di mana itu rawa-rawa. Nah ini loh teman-teman, di sini itu banyak sekali hewan-hewan seperti ini. Jadi salah satu di sini itu bisa ditunjukkan. Jadi semakin lama semakin masuk itu, jadi situ ada rawa-rawa gitu loh. Rawa-rawa itu ada tempatnya untuk kita berjalan kaki itu lebih bagus. Kalau yang di pertama kali itu makadam itu belum diaspal ya. Jadi masih batu-batu besar-besar. Setelah masuk lebih lagi dan lagi-lagi itu sudah diaspal gitu jalannya. Nah, di sini itu aku berpikir gitu loh. Nah, pada waktu aku mau melangkah lagi nggak bisa gitu loh. Padahal suamiku bisa melangkah gitu loh, melebihi langkahku itu, tetapi kalau aku nggak bisa. Nah ini jalannya udah mulai bagus setelah jalan makadam. Nah di sini itu ada kanguru, terus ada ini juga, dan di sini aku akan berikan informasinya gitu loh. Nah pada waktu sudah masuk seperti ini, suasananya itu semakin ini ya, di sini ada tokek, terus ada ular juga, tetapi aku nggak menemukan sesuatu itu, cuma ada rasa bayang-bayang aja gitu loh. Nah aku masih belum ini ya. Nah ini sudah mulai masuk dalam lagi, di mana kiri dan kanannya itu rawa-rawa, no seperti ini. Nah di sini itu ada bau yang betul-betul itu menyengat seperti baunya ini ya. Aku pikir oh ini mungkin karena rawa-rawa jadi baunya seperti ini. Jadi baunya itu seperti selokan yang betul-betul udah lama nggak dibersihkan. Jadi kita berpikir positif bahwa di sini itu seperti ini, dan mungkin bau dari rawa-rawa seperti ini karena di sini ada kepiting, juga ada hewan-hewan yang ada di dalam rawa-rawa ini. Sampai di tengah-tengah ini, padahal ini masih seperempat perjalanan. Biasanya itu aku itu kalau masuk itu aku teruskan, dan di sini tuh aku tuh betul-betul stop. Aku bilang sama suamiku, aku nggak bisa teruskan perjalanan ini gitu loh. Jadinya itu aku tuh stop di tengah-tengah teman-teman. Ini masih seperempat loh, padahal masih ada 3/4 lagi perjalanan ke hutan lagi ke sana, tapi aku tak mampu. Jadi aku nggak tahu gitu loh. Jadi aku berpikir ayo kita pulang aja, padahal udaranya pada hari itu tuh panas sekali, dan di sini dikatakan ada burung-burung, ada kepiting, terus ada mudcrab ya, terus ada tanaman-tanaman, dan ada keong-keong yang ada di rawa-rawa ini. Akhirnya kita kembali untuk menuju ke pusat informasi, dan kita kembali lagi. Di sini tuh nggak ada orang gitu selain kita. Nah pada waktu kita ke pusat informasi itu baru ada pasangan suami istri sambil bawa ini ya, kamera yang bagus gitu loh. Tapi mereka bule ya gitu. Jadi ternyata di hutan itu yang aku gambarkan itu, hutan di sini itu udah berapa kali, dan di lain-lain tempat aku menemukan sesuatu gitu loh teman-teman. Jadi aku berbagi cerita ini kepada kalian bahwa di hutan manapun tetap sama. Jadi mungkin makhluk yang kita biasanya tidak kelihatan, ternyata mereka punya juga tempat gitu loh. Jadi aku itu orangnya seperti itu. Jadi inilah ceritaku. Aku berbagi kenapa aku itu sekarang tidak punya banyak teman ya karena ini. Jadi banyak sekali yang aku tidak bisa sampaikan kepada kalian-kalian bahwa inilah hidupku, dan mungkin ada beberapa teman yang di sini yang ngerti tentang aku. Jadi aku itu misalnya aku di sini ada kejadian teman atau saudara di Indonesia, aku lebih tahu duluan gitu loh, kayak ada sesuatu gitu loh teman-teman. Jadi di kesempatan ini, inilah ceritaku, aku berbagi. Kalau kalian mau cerita-ceritaku yang betul-betul ini ya, horor ini, aku juga ada di
di playlistku ya teman-teman. Jadi ceritaku ini bukan hanya ini saja, tetapi aku banyak sekali, mungkin ada lebih dari 3 ceritaku, karena aku itu belum bercerita lagi tentang hidupku, tentang horor bagaimana ceritanya. Jadi inilah aku, dan teman-teman akan tahu bagaimana ceritaku selanjutnya. Jadi aku berbagi cerita kepada kalian, dan nanti aku akan berikan informasi-informasi bila kalian suka dengan ceritaku ini. Karena cerita ini kan biasanya aku hanya untuk masakan, cerita hutan dan sungai, tapi ini horor.